Agak burem nih. Agak burem. Belum. Lihat. Kita lihat. Belum dikasih nomor. Okay, listrik dinamis. Let's begin our lesson for today. Ini yang masuk apa yang ini yang masuk? Ini kelas 7, ini kelas 9. Ini yang baru masuk. Nah, ini si Thomas Alva Edison. Kata Thomas Alva Edison, our greatest weakness our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Kata si Thomas, kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Dan cara tercepat untuk sukses adalah mencoba sekali lagi. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena si Thomas ini ketika dia menemukan lampu pijar, dia melakukan percobaan lebih dari 100 kali. Dan si Thomas kecil adalah seorang anak yang dianggap tidak bisa apa-apa. Tapi ternyata dia berhasil mendapatkan Nobel dalam ilmu fisika untuk menciptakan si lampu pijar itu. Jadi kalian yang sekarang masih males-malesan, ayo belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kalian yang akan jadi the next Thomas Alva Edison. Wow, oh my God. Belum masuk ya, Mbak? Ya siapa tahu loh ya. Ada NN tapi nggak tahu NN itu siapa. Nah, ini muka orangnya namanya Thomas Alva Edison. Listrik dinamis. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Kelihatan kan PPT-nya? Burem nih. Kok buram? Ya, burem. Ya udah, dengan Umi ngomong aja ya. Pengertian arus listrik yang akan kita bahas pertama nanti. Nah, ya, terus yang kedua adalah komponen listrik dan yang ketiga beda potensial atau tegangan listrik. Tapi ada beberapa yang nggak Umi masukin di sini ya. Yang akan kita pelajari di minggu depan. Ada tentang energi dan daya listrik, penghitungan listrik pada dalam suatu rumah. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian seri dengan rangkaian paralel serta rangkaian penggantinya. Nah, itu yang akan kita bahas di materi ini. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai listrik dinamis. Yang awal tentang arus listrik dengan hambatan jenis. Nah, juga dengan hukum Ohm. Nah, ini ada mind maps. Nggak usah diinin juga sih kalau mind maps. Sekarang kita belajar yang pertama, arus listrik. Kelihatankah gambar contoh rangkaian listrik dinamis? Kelihatan. Kita klik ya guys. Contoh rangkaian listrik dinamis. Sekarang kita klik. Nah, ini adalah rangkaiannya. Ketika saklarnya ditutup, ternyata terjadi aliran elektron. Akhirnya lampunya bisa nyala. Nah, ini contohnya, sederhananya seperti ini. Ada apa aja komponennya? Di sini ada baterai, kemudian ada saklar, dan juga ada lampu. Nggak lupa ada kabelnya. Pasti ada kabelnya. Nah, sebelum kita masuk ke arus listrik, kita akan paham dulu nih konsep mengenai arus listrik. Di sini ada dua bejana berhubungan. Tinggi airnya berbeda antara bejana A dengan bejana B. Sekarang kita lihat nih, apa yang akan terjadi kalau misalnya keran ini dibuka. Jadi, tinggi A tadi lebih tinggi dibanding tinggi B. Artinya, energi potensial A itu lebih besar daripada energi potensial B. Ingat ya, yang lebih tinggi potensialnya lebih besar. Sedangkan yang rendah ini potensialnya berarti lebih rendah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa yang akan terjadi ketika keran di antara kedua bejana ini kita buka? Sekarang kita klik. Apa yang terjadi? Jadi sejajar airnya. Menjadi sejajar airnya. Kenapa dia bisa sejajar? Karena ada gravitasi. Gravitasi.
Karena Yaitu gimana ya? adanya, yang tadi Umi bilang, karena adanya perbedaan potensial. Jadi kan tadi udah dibilang ya, potensial A itu lebih besar dibanding B. Akhirnya, ketika keran ini dibuka, air itu akan mengalir karena adanya perbedaan potensial. Sampai perbedaan potensial tadi nggak ada, sama. Kedudukan antara bejana A dengan B itu sama, sejajar. Nah, jadi dari situ bisa kita simpulkan kalau air ini bisa mengalir kalau ada beda potensialnya. Kalau udah sama gimana? Apakah dia akan saling mengalir? Apakah air itu akan mengalir dari bejana A ke bejana B sampai air di bejana A habis? Enggak. Enggak. Dia berhenti di situ. Ketika sudah seimbang, dia berhenti, stop. Nah, makanya dibilang kalau terjadinya perpindahan air ini karena adanya perbedaan potensial dan terjadi sampai potensialnya sama. Nah, ini juga berlaku untuk listrik. Jadi berlaku dengan listrik. Kenapa terjadi perbedaan? Kenapa terjadi aliran listrik? Karena adanya beda potensial. Tuh. Umi dulu nanya. Iya, ya. Potensial itu apa, Mi? Energi potensial, energi yang dihasilkan ketika ada ketinggian. Ini ada di materi kelas 7, ini energi potensial. Energi yang dihasilkan karena adanya perbedaan ketinggian, namanya energi potensial. Nah, perbedaan potensial tadi mengakibatkan adanya aliran air. Karena ini kan kita contohnya bejana. Oke, paham ya Dil sampai sini? Kalau dia ada perbedaan ketinggian namanya energi potensial. Kalau dia datar namanya mekanik. Kok mekanik, kinestetik kalau dia datar. Kalau dia perbedaan ketinggian namanya potensial. Nah, sekarang kita lihat kalau terjadi di listrik gimana Umi? Nah, aliran arus listrik sebenarnya hampir sama dengan yang air tadi. Ada perpindahan. Siapa yang pindah? Ada elektron ya, ada negatif dengan positif. Yang pindah adalah elektronnya. Dari mana? Dari beda potensial yang rendah ke beda potensial yang tinggi. Selalu mengalir, elektron itu akan mengalir dari potensial yang rendah ke potensial tinggi. Itu kalau elektron. Tapi kalau arus listrik dia mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, dibalik. Kita ulang. Kita lihat yang listrik. Ini A, potensialnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia punya banyak positif. Protonnya lebih banyak. Jadi elektron dari B itu pindah semua ke A. Karena A ini kekurangan elektron. Nah, ketika terjadi aliran elektron dari B ke A, terjadi juga aliran listrik dari A ke B. Paham nggak sampai sini? Halo? Paham, Mi? Paham. Kalau arus listrik, pindahnya dari tinggi ke rendah. Kalau elektron dari rendah ke tinggi. Nah, sekarang kita lihat nih. Apakah aliran muatan listrik dari B ke A terjadi sampai muatan di B habis? Halo? Mi, bingung loh saya, Mi. Gimana? Apanya yang bingung ini? Itu kan ini konsepnya sama kayak air itu kan? Sama kayak air, tapi yang pindah itu elektronnya dulu. Karena kan dulu udah pernah tuh belajar di listrik statis. Komponen listrik itu kan ada elektron, proton ya? Ya kan? Ya. Kalau dia lebih banyak proton, maka dia dianggap sebagai yang punya potensial yang lebih tinggi. Potensialnya lebih tinggi. Nah, yang itu, yang kata Umi, yang tinggi, tinggi jaraknya itu loh. Kalau tinggi ininya elektron duluan. Oh gini, yang tadi itu gimana itu? Yang mana? Tadi loh Umi ngomong kayak gitu. Gini loh, kalau dia perpindahan elektron itu akan berpindah dari yang potensialnya rendah ke potensialnya tinggi. Sehingga mengakibatkan terjadinya perpindahan arus listrik.
Karena listrik itu pindahnya dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau arus listrik dari tinggi ke rendah, kalau elektron dari rendah ke tinggi. Perbedaan potensialnya. Nah, kalau di air, potensial itu kan energi akibat adanya ketinggian. Kalau di dalam aliran listrik, potensial itu energi yang dihasilkan karena adanya perbedaan jumlah elektron. Gimana guys? Kita lanjut dulu aja ya, biar nanti lebih paham. Di slide selanjutnya ada nih. Arus listrik dapat mengalir jika adanya beda potensial. Kalau ini sama, dia nggak akan terjadi aliran listrik. Sekarang kita lihat dulu. Wah, nggak mau diklik. Nah, kita bisa menentukan arus listrik dan arus elektronnya. Tuh, dia hidup. Nah, ketika ada rangkaian, ini kan ada rangkaian listrik nih, saklarnya ditutup, dia hidup. Ketika ada rangkaian, ada yang warnanya merah dengan ada yang warnanya biru. Yang merah itu arus listriknya, yang biru itu arah elektronnya. Nah, dari situ kita bisa lihat juga, ternyata kalau arah arus listrik dari muatan positif, ya, dari muatan positif ke muatan negatif. Kenapa? Karena muatan positif dianggap memiliki potensi yang lebih tinggi. Sedangkan arus elektron, aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi, dari negatif ke positif. Sekarang Umi tanya dulu deh, biar ingat. Kalau dia muatannya positif, potensialnya tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Kalau muatannya negatif, berarti potensialnya rendah. Nah, arah elektron itu akan mengalir dari negatif ke positif, artinya dari rendah ke tinggi. Sedangkan listrik dari positif ke negatif. Itu dulu yang diingat ya. Kita lihat lagi sekarang. Nah, menentukan syarat arus listrik. Di sini ada dua rangkaian. Ada rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka, lampunya mati. Sedangkan rangkaian tertutup, lampunya bisa hidup. Kenapa bisa hidup? Karena elektron yang jalan dengan arus listrik yang tadi mengalir itu ada penyambungnya. Nah, makanya lampunya bisa hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Halo? Dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Hello. Tembaga bukan Mi. Rangkaian tertutup. Saklarnya nutup. Jadi kalau kamu ngidupin lampu, misal ya, suara apa ini? Kalau ada misal nih di kamar, mau ngidupin lampu, ketika kamu tekan on, berarti saklarnya itu menutup. Akhirnya dia bisa mengalirkan listrik. Ketika dimatiin, saklar tadi ngebuka. Aliran listriknya terputus. Itu yang dimaksud rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Untuk arus listriknya tetap dia akan jalan dari positif ke negatif. Ini ada baterai, jadi jalannya dari positif ke negatif. Gitu. Nah, kuat arus listrik itu bisa kita hitung nanti. Tapi nanti dulu, kita lihat dulu gambarnya. Hidup ya, keren juga. Oke, sekarang kita mau menghitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 sekon. Kita klik nih, klik dulu stopwatch-nya. Kita hitung bareng-bareng nanti ya, berapa banyak bola yang warnanya merah melewati titik P selama 10 detik. Tuh, 2, 3, 4. Oke, dia 4 kali melewati titik P. Yang warna merah itu 4 kali melewati titik P selama 10 sekon. Oke. Muatan listriknya 4 kali melewati titik P selama 10 sekon. Dari situ kita bisa menentukan berapa kuat arusnya. Gimana nih caranya? Jadi,
kuat arus listrik itu bisa dihitung ya. Cara ngitungnya adalah berapa arus listrik yang melalui si P tadi dalam waktu 1 detik. Cara ngitungnya sama berarti kan. Jumlahnya 4, waktunya 10 detik. Kalau ngitungnya per 1 detik berarti 4 dibagi 10. Berapa 4 dibagi 10? 2,5. 0. 4 dibagi 10, bukan 10 bagi 4. 0,4. Berarti per detiknya ada kuat arus sebesar 0,4 yang melewati titik P. Nah, satuannya kuat arus adalah ampere. Lambangnya adalah I. Nah, ini bisa kita lihat. Ini rumus untuk kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Tadi kan ada 4 muatan selama 10 detik. Berarti per detiknya tinggal dibagi 4 dibagi 10. Kolom dibagi sekon, hasilnya ampere. Ini rumusnya. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Dilihat ya rumusnya itu I sama dengan Q per T. Ada pertanyaan nggak sampai di sini guys? Oh semangat sekali Umi ini. Di gambarannya buram. Buram, nanti bisa kalian tonton video Umi yang bagus sekali nih ya. Di YouTube nanti akan Umi share ulang. Jadi biar bisa belajar lagi. Nah, kita lanjut dulu deh. Kuat arus listrik nih, udah I sama dengan Q per T. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Sebuah akumulator alias aki pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita tulis dulu nih, diketahui. I-nya berapa? A-nya itu berapa? Yang ada lambang ampernya berapa? 0,5. Oke, good job. Terus, ada lampu dinyalakan selama 2 menit. 2 menit ini berarti waktunya. Karena dimintanya dalam sekon, berarti 2 dikali berapa detik? Dikali 60. Hasilnya adalah 120 detik. Nah, terus sekarang tadi kan rumusnya ada ya. Rumusnya itu kalau nggak salah rumusnya apa guys? Kita lihat lagi. Rumusnya tadi apa? 1 Q per I sama dengan Q per T. Apa? L sama dengan I per T. Yes. Q per T. I loh itu I sama dengan Q per T. Nah, berarti untuk mencari Q-nya kita kalikan. Dari mana dapatnya Mi? Dari segitiga itu loh. Kalau kita buat segitiga. Jadi di sini kita buat I-nya gede ya. I dikali T. T-nya kecil. Hasilnya adalah 0,5 dikali 120. Berarti hasilnya adalah 60 kolom. Mudah kan? Mudah banget. Mudah. Ya kalau cuma contoh soal sih mudah. Ya. Mudah banget. Oke, mudah banget. Cuman Enak kok. Pokoknya belajar listrik itu enak, seru. Nah, udah sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak, lanjut aja. Adalah karena yang ditanyanya Ki, kalau ditanyanya I, baru Ki dibagi T. Kan rumusnya I sama dengan Q per T. Udah dimatiin ya? Iyo, nggak tahu? Ada Imran nggak Mbak di situ? Tidak. Ngomongnya ada. Oke, kali yang NN tadi kali. Sekarang kita lanjut. Ke mana nih namanya? Soal. Nah,
Untuk mengukur kuat arus itu, biasanya kita menggunakan suatu alat yang namanya ampermeter. Nih, lihat, dia jalan tuh, angkanya jalan. Nah, ini namanya ampermeter. Ini ampermeter yang analog, bukan yang digital. Jadi ampermeter ini alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Biasanya dipasang dalam rangkaian listrik secara seri atau tidak bercabang. Nah, ini adalah ampermeter. Tapi kamu bacanya ini bukan 2,5 atau 2,3. Ada cara penghitungan sendiri untuk menghitung ampermeter ini tadi. Nah, ini cara menghitungnya. Cara membaca ampermeter. Ini adalah skala maksimumnya 100. Skala yang ditunjuk jarum dan yang terakhir adalah skala batas ukur. Ini skala batas ukurnya. Nilai yang diukur, nilai yang terukur, itu cara nyarinya, nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum dikali batas ukur. Kalau di sini kan dapatnya 3,4, dibagi 100 nilai maksimumnya, dikali batas ukurnya 1, dapatnya 0,34 ampere. Itu cara menghitung. Buram ya, nanti makanya bilang nanti boleh lihat lagi kalau misalnya nggak jelas, nanti Umi kirimin. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Soal yang tadi deh, soal yang sebelumnya. Oke, iya sih kayaknya pada jelek semua sinyalnya. Oke, ini adalah soal latihan kalian. Ini soal latihannya, sepotong kawat dilewati muatan 20 kolom dalam 40 detik. Berapa kuat arusnya? Berarti I yang ditanya. Yang kedua, dalam suatu penghantar mengalir arus listrik 2 ampere. Berapa kolom muatan yang mengalir dalam penghantar selama 1 menit? Itu juga soalnya. Boleh di screenshot dulu. Boleh di screenshot. Oh tidak, ini nanti buat minggu depan. Ada yang mau nanya sampai di sini? Gak ada, berarti bisa semua dong. Minggu depan kita mau belajar. Ya. Minggu depan kita belajarnya lebih banyak lagi. Wah, ini ada gambar orang. Ini banyak sekali quote-nya hari ini. Katanya, kata Dr. Seuss, pernah nonton Dr. Seuss nggak? The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. So, jadi rajin-rajin baca buku. Kalau tadi Umi jelasinnya cuma sampai kuat arus karena waktunya juga nggak cukup dan materinya banyak. Jadi silakan dibaca dulu bukunya. Minggu depan baru Umi jelasin tentang beda potensial, hukum Ohm, energi, dan daya listrik. Oke? Ini kurang lebih ada 3 pertemuan si listrik dinamis. Makanya kalau bisa masuk terus, soalnya materinya agak lumayan banyak. Terus kita juga belum belajar materi yang lain. Masih ada kurang lebih 3 materi lagi. Ada pertanyaan nggak? Yang ini, yang apa barusan itu namanya? Apa? Yang barusan yang hitung itu? Itu kuat Alat arus. ukur listrik. Oh, ampermeter. Alat ukur listrik itu apa namanya? Namanya ampermeter. Ya, ampermeter itu nggak ada di buku loh, Mi, itunya. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Penting nggak itu? Penting. Soalnya kadang IPA tuh soalnya sangat random. Nah, makanya kan bilang ini dilihat nih. Jadi rumusnya itu nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum. Maksimumnya biasanya 100 untuk ampermeter. Dikali batas ukurnya 1. Jadi kamu lihat tuh, berapa tuh yang ditunjukin? 34. Berarti dibagi 100 dikali 1, 0,34 ampere hasilnya. Cepetan ngomongnya. Nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk jarum. Sama dengan nilai yang ditunjuk jarum.
dibagi nilai maksimum dikali batas ukur, itu rumus untuk ampere meter. Nah, kalau kalian lihat itu ya, sebenarnya rumus fisika itu ya rumusnya itu aja, paling banyak ya 4 lah rumusnya per bab, tapi dibolak-balik dan ada hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi tadi Ibu bilang harus rajin-rajin baca biar paham, biar ngerti. Kalau nggak dibaca ya gimana mau paham? Oke, jadi ya baca terus. Itu aja syaratnya belajar itu, baca terus. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya?